Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Setiawati ya. Hari ini aku akan menjelaskan tentang Prodi Manajemen Retail pertemuan 10 dengan tema pengelolaan keuangan dan penetapan harga jasa. Baik, kita mulai ya. Pengelolaan retail itu seperti apa sih gitu? Nah, di sini manajemen retail merupakan proses pengelolaan aktivitas keseharian retail yang berkaitan dengan penjualan barang dan jasa kepada pelanggan. Nah, manajemen retail ini merupakan salah satu faktor ya yang terpenting untuk menjalankan sebuah bisnis retail dengan sempurna. Nah, supaya sebuah bisnis itu bisa apa ya? Pas strateginya gitu, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat menetapkan strategi retail. Nah, strategi menjalankan bisnis retail yang tepat adalah yang pertama, itu harus bisa memilih tempat usaha yang tepat. Kalau gitu kan bisa masuk di online, bisa di offline ya. Lalu yang kedua, menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi harus tahu pasarannya itu seperti apa gitu ya. Ada beberapa strategi sih yang perlu Anda perhatikan sebelum memutuskan produk apa yang akan dijual gitu. Kita harus tahu beberapa produk yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun konsumen gitu. Terus produknya itu juga jangan susah nyarinya, susah dicarinya gitu ya. Yang ketiga, harus bisa menentukan harga jual. Kenapa begitu? Karena ini nih, orang pada saat sekarang itu banyak sekali membandingkan ataupun menyamakan atau menilai toko lah. Di sebelah sana itu harganya mungkin selisih 1.000 atau 2.000. Dia itu juga untuk konsumen itu mereka pasti berpikir loh, dia itu akan memilih yang lebih murah gitu. Yang selanjutnya, memberikan pelayanan yang cepat. Nggak hanya cepat sih, sebenarnya harus ramah. Terus harus kalau bilang aku khususnya ramah aja deh, terus jangan jutek, jangan judes gitu ya, karena itu bisa jadi penilaian yang sangat bagus untuk konsumen gitu, padahal itu mungkin hal-hal yang sepele tapi itu bisa meningkatkan bisnis kita loh. Nah, lanjut di sini aku ada beberapa tips sukses mengelola bisnis retail. Yang pertama itu lokasi strategi itu sangat penting gitu ya. Terus seleksi barang yang akan kalian jual. Kita harus berpikirin apa sih yang harus aku jual gitu. Jangan sepenting adol, jangan, yang penting jualan gitu. Kalau bisa jangan, harus memikirkan pasaran yang di situ yang dibutuhkan oleh konsumen di situ tuh seperti apa gitu. Lalu menetapkan tema untuk toko Anda. Ya, misal buat tanda lah toko itu. Misal Misal kalau di sini Eka Kel atau Eka Berkah atau apa, jadi bisa buat tanda gitu ya. Lalu yang selanjutnya, kamu itu harus menerima saran, kritik ataupun opini pelanggan gitu. Jadi jangan jangan kesinggung. Jadi kita husnuzon aza kepada Allah. Mungkin itu buat kita maju dengan opininya pelanggan gitu. Yang terakhir, karyawan terbaik dan manajemen keuangan yang teratur itu akan juga meningkatkan bisnis retail kita akan lebih maju dan berkembang gitu ya. Yang selanjutnya, langkah efektif yang dapat dilakukan agar penjualan dan pelanggan bisnis retail dapat meningkat itu seperti apa? Nah, cara sukses untuk meningkatkan penjualan bisnis, yang pertama ada fokus pada kualitas produk. Jadi jangan asal-asalan, karena pelanggan ataupun konsumen itu tuh sangat jeli ya dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita jual belikan gitu. Yang kedua, buatlah pelanggan itu bahagia ataupun nyaman terlebih dahulu. Kalau sudah pelanggan itu bahagia, nyaman dengan produk Anda itu mungkin mau menaikkan harga sedikit atau mau ngomong apa aja, pasti mau gitu. Intinya kita komunikasi yang baik kepada pelanggan ataupun kepada seseorang. Karena itu nilai-nilai yang sangat penting, kita ini harus baik kepada semua orang gitu ya. Yang selanjutnya, biasanya ini yang sering dilakukan oleh sebuah pembisnis
Di sini berikan promo atau menarik dalam waktu yang terbatas. Ya, mungkin kalian juga sudah pernah mendengar bahwasanya banyak sekali cara-cara ataupun strategi buat promo itu seperti apa. Bisa jadi buy one get one, atau beli satu gratis berapa, atau gratis apa gitu. Itu yang bikin menarik sebuah pelanggan gitu ya. Lalu tingkatkan jumlah pesanan. Jumlah pesanan itu artinya bisa jadi tambahkan produk-produk yang bikin laris gitu ya, stoknya gitu. Lalu bijak atur strategi penjualan. Itu sangat penting ya. Kenapa kita hari ini harus bisa mengatur strategi penjualan? Dengan itu kita ini bisa berkembang, dan kita ini toko kita ataupun bisnis kita ini bisa dikenal oleh masyarakat gitu. Yang selanjutnya, mengapa perusahaan retail itu harus menyusun strategi pemasaran sih? Nah, pertama, menurut aku ini pemasaran bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang informasi produk yang kalian jual ataupun yang kalian hasilkan itu kepada konsumen. Mulai dari kelebihannya, fitur, serta berbagai informasi detail lah ya tentang produk itu. Kedua, pemasaran itu bermanfaat loh untuk menghadapi persaingan pembisnis kepada orang lain. Jadi itu kita ini sangat penting, bisnis ataupun perusahaan retail ini, untuk menyusun sebuah strategi ya. Nah, terima kasih kelas, untuk mata kuliah ini kita selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.